alhamdulillah pada malam hari ini, besok pun kita akan libur Ustadz ya. Tapi Ustadz tadi dalam perjalanan ke kota saya dola di jalan dia. Jangan dulu Ustadz, biar cuman isi 1 hari dulu. Ini insya Allah bisa menambah keberkahan kita di malam hari ini, malam Kamis, tepatnya hari Rabu, dan kita malam Kamis adalah banyak orang yang banyak beramal di malam Kamis karena besoknya mau puasa Ustadz ya. Jadi ini kita akan bahas juga, mungkin ada ingin bertanya mengenai akidah, mengenai agama kita Islam. Silakan Anda bisa langsung di line telepon 085171664994. Ada banyak hal yang sempat dititipkan oleh para pendengar untuk bisa kita perbincangkan pada malam hari ini, termasuk kesombongan. Nah, salah satu yang menyebabkan iblis syaitan itu keluar dari surga karena kesombongannya. Nah, ini Ustadz mungkin bisa dibahas lebih dalam lagi, tapi tafadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Para pendengar Cahaya FM dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali, dan kurang lebih kita sudah berada di akhir dari bulan Syawal. Mungkin beberapa hari lagi kita akan masuk bulan Dzulqa'dah, dan sedikit saya membahas bulan Syawal bahwa Rasulullah itu senantiasa menjaga amaliyah beliau di bulan Syawal. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan bahas mengenai bulan haji. Bulan haji itu ada 3 ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Ya, makanya kalau di dalam ayat Al-Quran Allah menyebutkan al-hajju asyhurum ma'lumat. Haji itu bulannya telah diketahui. Bulan yang telah diketahui itu 3, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Bulan Dzulqa'dah kenapa dinamakan bulan haji? Karena itu persiapan jemaah haji untuk melaksanakan berangkat ke tanah suci. Dan bulan Muharram kenapa juga dinamakan dengan bulan haji? Karena itu persiapan jemaah haji kembali ke kampung halaman mereka masing-masing. Makanya bulan haji itu 3 bulan. Dan bulan Dzulhijjah itu bulan di mana kita puncak dalam melaksanakan ibadah haji. Dan bulan atau di bulan haji ini ada beberapa amaliyah yang kita lakukan. Yang pertama jelas melaksanakan ibadah haji. Dan ibadah haji itu beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau sholat, Allah menyebutkan perintah sholat, sedekah. Tapi kalau haji, Allah menyebutkan, atau Nabi menyebutkan apa? Atau dalam Al-Quran, walillahi bagi Allah itu, Allah mewajibkan kepada kita untuk apa? Hajjul baita man istata'a ilaihi sabila. Jadi melaksanakan ibadah haji, man istata'a ilaihi sabila, ada sambungannya, bagi siapa yang mampu melakukan perjalanan. Jadi haji itu dia disyaratkan dia mampu. Karena mampu ini dari 2 sisi, mampu dari sisi finansial dan juga mampu dari sisi kekuatan. Ada orang yang mampu dari sisi kekuatan tapi tidak mampu dari sisi finansial. Data tahiloto lah Ustaz. Mau dompet tilio aja meloto lah Ustaz. Ada orang juga yang mampu dari sisi kekuatan. Dari sisi uang. Tapi dia tidak mampu untuk melaksanakan ibadah. Di sana sudah sakit. Bahkan ada yang meninggal dunia. Di Gorontalo beberapa pekan lalu saya dapati informasi bahwa ada satu orang yang belum berangkat haji sudah meninggal dunia. Ya, pas pada saat itu saya di kantor Kementerian Agama Provinsi Gorontalo, saya tanya, ini kalau orang meninggal begini apakah langsung
ahli warisnya langsung ganti atau bagaimana? Katanya oh tidak bisa. Dia bisa ganti nanti tahun depannya. Jadi ahli warisnya bisa berangkat tahun depannya. Jadi tidak mau dapat Riki biar dipaksa untuk diurus berkas-berkasnya tahun ini. Jadi seperti itu. Dan yang berikutnya adalah di bulan haji ini. Jadi haji itu, inti dari ibadah haji itu adalah di wukuf di padang Arafah. Ya, wukuf di padang Arafah. Dan di padang Arafah ini puncak dari ibadah haji. Jadi orang sakit pun kalau dia tidak mampu melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, pas tanggal 10 Dzulhijjah itu atau 9 Dzulhijjah, wukuf di padang Arafah, itu orang yang sakit itu cuma dia kasih naik mobil, keliling sedikit di padang Arafah, baru bawa ulang ke rumah sakit, sudah selesai. So haji dia, ya. Jadi, atau ada orang yang kaya, misalnya dia kaya sekali, ya, dia tidak mau kalau jemaah haji lain kan berpanas-panasan, ya. Dia cuman tinggal ada satu hotel di sana itu di Arafah. Dia cuman di dalam hotel itu, walaupun di dalam hotel, karena dia masih dalam posisi radius lingkup dari Arafah, maka dia sudah jadi haji, ya. Karena dia, tapi memang agak mahal biayanya kalau haji dan tinggal di hotel seperti itu. Ya, dan itulah ibadah haji. Inti ibadah haji adalah di wukuf di padang Arafah. Dan ibadah yang selanjutnya adalah berkurban. Nah, berkurban ini adalah sebuah ibadah juga yang harus kita perhatikan, dan ini insya Allah kita akan bahas. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan sambil malam ini atau berikutnya kita akan bahas tentang masalah kurban. Ya. Baik Ustaz, sebelum kita membahas mengenai masalah kurban, bagi penanya yang ingin masuk di line telepon kami persilahkan. Tapi ada pertanyaan Ustaz, ada. Nah ini Mama Novi, mudah-mudahan pertanyaannya ada hubungannya dengan haji ya. Kedua, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Saya sempat menyimak dari Ustaz tadi bahwa kalau orang berhaji itu ada kalanya cuma tinggal di hotel. Pertanyaan saya Pak Ustaz, apakah kalau cuma tinggal di hotel itu kalau pulang ke tanah air atau ke kampung halaman itu mendapat gelar haji atau haji? Oke, itu saja Pak Ustaz. Pak Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gelar haji ini hanya di Indonesia. Iya. Tidak ada Haji Muhammad, Haji Abu Bakar. Ya, padahal mereka ibadah haji terus menerus. Iya, maksudnya itu ibadah. Haji itu tidak perlu ditaruh di nama. Bukan titel, itu ibadah loh. Ya, itu ibadah. Sedangkan tipe imam pun tidak ada imam gini, tidak. Padahal dia imam. Karena dia berkaitan dengan ibadah. Jadi titel itu, gelar itu dia dalam posisi pendidikan, jenjang pendidikan. Sedangkan haji imam itu bukan gelar pendidikan gitu. Jadi haji ini Mama Novi, tapi dari sisi sahnya dia sah menjadi haji ya. Iya, kalau dia sudah lingkup daripada padang Arafah. Ada padang Arafah. Iya, jadi masih lingkup, tapi dia tidak bisa menikmati secara bagus ya. Jadi alangkah bagusnya memang dia nikmati itu ibadah haji itu secara sempurna. Ya. Dan disitulah diukur kesabaran. Orang ibadah itu yang dihilangkan itu apa? Keegoan. Ego. Kita puasa, kenapa kita puasa? Ego yang dikeluarkan. Makanya orang sufi itu biasa mereka tirakatnya cuman sahurnya tidak seperti kita. Kalau kita sahurnya masih makan yang enak-enak. Mereka cuman makan nasi dengan minyak kelapa. Kenapa itu? Karena tujuannya untuk menghilangkan keegoan. Begitu juga itu orang melaksanakan ibadah haji. Kalau kita cuman tinggal di hotel, memang sah. Kalau bicara sah. Cuman model tah mau puasa uti Ustaz. Mau lahangit tota angawa pulang. Sah kalau sah. Tapi yang lain dia tidak dapat. Apalagi buat tidur terus, bermain kartu terus ya. Kalau sah. Cuman dia dapat terkurang hilanglah pahala atau berkah-berkah yang lain seperti itu. Jadi itu Mama Novi, panggilan ataupun gelar haji itu hanya di Indonesia. Motif Mama Novi mau panggil haji dengan haja, yaitu urusannya Mama Novi, kan juga tidak, sebenarnya dia tidak inginkan, cuman karena sudah terbiasa di Indonesia baru pulang ya Pak Haji kan gitu. Nah ini pertanyaannya Ustadz, ada yang bertanya mengenai haji. Apa sih sebenarnya perbedaan haji dengan umroh ini? Apakah ada Allah memerintahkan juga umroh atau haji saja? Iya, kalau haji itu jelas bulannya bulan Dzulhijjah. Yang wajib ini hajinya. Yang wajib itu haji.
Yang wajib itu bukan hajinya, yang wajib itu satu kalinya, yang pertama kalinya itu. Jadi baik umroh maupun haji, yang pertama kali itu wajib. Jadi pertama kali dia wajib. Berikutnya cuman sunnah. Nah, umroh itu juga wajib Ustaznya. Wajib kalau dia sudah mampu. Jadi wajib pertama kalinya. Jadi haji dengan umroh itu yang pertama kali itu yang wajib. Kalau dia sudah mampu, ada punya uang, baru kemudian dia tidak umroh tidak haji, maka dia dia berdosa seperti itu. Kalau sudah umroh, apakah masih wajib untuk melaksanakan haji? Oh jelas itu wajib. Kalau misalnya sudah melaksanakan haji, apakah dia masih wajib untuk umroh? Iya dua-dua. Walaupun memang haji itu derajatnya lebih tinggi daripada umroh. Cuman kalau alangkah lebih bagusnya dia haji dia juga umroh. Seperti itu. Yang didahulukan yang mana Ustaz? Ya kalau lihat dari sisi posisi, yang mudah itu dahulukan dulu umroh karena itu yang mudah. Kalau haji kan antrinya 15 tahun. Ya lama baru bisa berangkat. Di Makassar saja sudah 35 tahun. Haji sekarang saya cek sudah 17 tahun kalau Gorontalo. Sudah lama antrinya. Jadi tapi ada yang masih muda-muda itu pergi haji Ustaz. Iya, karena mereka biasanya itu haji furoda. Haji furoda itu ya biayanya juga besar, 300 juta. Ya dia dapat porsi baru dia selam lagi 300 juta. Supaya dia langsung berangkat tahun ini. Tahun ini dia bayar 300 juta langsung berangkat tahun ini juga. Jadi onuhan tak ada Ustaz ya. Nanti lo berangkat nongko wajah dia masih muda udah Itali. Atau bisa saja menggantikan orang tuanya yang sudah sakit. Iya, betul. Kita ke line telepon dulu. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu tikanani. Ya. Bolu habari orang itu. Dulu saya. Penjualan tingkat mengenai daging kurban. Ya. Daging kurban itu apa dihabiskan pada saat itu atau boleh mau disimpan per bulan-bulan? Ya, mau kasih habis satu hari itu atau enggak mau pitang apa pun kalau lompu malah pitang Ustaz ya. Ya. Jawab itu apa? Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Taib, kenapa ada hari tasyrik? Hari tasyrik itu hari makan-makan. Ya. Dan ini keunggulan dari bulan Dzulhijjah. Karena hari tasyrik itu kan 11, 12, 13 Dzulhijjah. Kalau Ayyamil Bid kan 13, 14, 15. Khusus hari tasyrik. Bulan Dzulhijjah Ayyamil Bidnya sampai 16, 14, 15, 16. Karena 13 kan hari tasyrik. Tidak boleh kita puasa. Hukumnya haram. Ya, maka di 14, 15, 16. Nah, kita kembali ke pembahasan. Jadi, apakah harus dihabiskan? Alangkah lebih bagusnya dihabiskan, dibagi. Karena itu kan disedekah. Makanya kenapa daging kurban itu 2/3 untuk dibagikan. 1/3 pesaham, maksudnya yang masuk kelompok. Iya. 1/3 itu kalau terasa banyak bagi lagi. Itu. Jadi harus dihabiskan. Harus habis ini Ustaz satu hari itu atau jangan juga satu hari. Maksudnya dia selama kan 4 hari itu. Jadi 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13. Alangkah lebih bagusnya saya condongnya kayak lebih cepat dihabiskan. Itu. Misalnya Ustaz ya. Ada rencana keluarga untuk mau berdoa untuk satu misalnya untuk doa keluarga yang sudah meninggal dunia. Misalnya nanti 1 minggu berikutnya tahu daging mau malah pengaruh alisebe ya. Ini bagaimana ini Ustaz? Oke. Tapi kita ke penanya dulu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Guru. Ya. Kedua. Ada yang mempertanyakan begini Pak Ustaz. Yang pergi umroh katanya kan kalau yang pergi haji begitu pulang dari haji misalnya perempuan ibu haji, kalau bapak Pak Haji, baru kalau yang dari umroh Pak umroh atau Pak Iya. Atau ibu umroh, saya suka ditanya begitu. Ini barusan ditanya sama saya, baru saya bilang saya mau tanya Kamari kalau ibu umroh Pak umroh. Baru yang kedua, orang yang tidak mampu bikin kelompok 7 orang kemudian berkorban secara berjamaah misalnya 100-200 orang, apakah itu
memang diterima atau hanya sekedar makan-makan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 pertanyaan. Taib. Jadi tadi yang kita bahas bahwa itu pendapat Abdullah bin Umar bahwa tidak boleh menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Ya, jadi itu pendapat Abdullah bin Umar. Jadi dihabiskan dari 10, 11, 12, 13. Cara menghabiskannya bagi. Cara menghabiskannya bikin acara. Iya. Makanya betul arwah mundur ramai di hari tas itu. Yang mau melapuh hula tabe itu dia 1 minggu kemudian. Ramai ya. Nah, 3 hari betul. Ya mau tahu mau balik arti sobok mubazir. Mubazir boleh. Jadi seperti itu. Jadi kata Abdullah bin Umar tidak boleh menyimpan lebih dari 3 hari. Ya. Kemudian yang berikutnya pertanyaan Ibu Mauce bahwa sekali lagi kami sampaikan bahwa gelar haji itu tidak boleh dipakai. Ya. Itu maksudnya bukan tidak boleh dipakai dipanggil-panggil. Itu bukan gelar jenjang pendidikan. Ya. Itu hanya ibadah. Jadi alangkah lebih bagusnya. Tidak ada, sedangkan jenjang pendidikan saja tidak ada yang mau pakai halo Pak Dokter Andus. Nanti so Pak Doktor Pak Prof. Pak Prof ya. Ya, karena apa namanya? Itu tujuannya supaya memang tidak dipaparkan. Jangankan juga gelar haji. Mbak foto di sana pun tidak boleh. Ya. Kalaupun mau foto untuk pribadi ya oke, pribadi. Jangan sementara tawaf, foto. Sementara sa'i, foto. Semua foto. Sampai ada yang video call Ustaz dengan Ali akan kita di ini jadi saya kembalikan kepada pertanyaan Ci tadi. Nah, kalau di Indonesia ada gelar-gelar haji dan Pak Umroh ya terserah, kalau mau dipanggil Pak Umroh, Bu Umroh terserah. Ya kan? Karena memang tidak ada dalam anjuran agama ketika kita harus dipanggil seperti itu. Cuman ya seperti itu menjadi dorongan buat mungkin ada dari sisi orang tua kita menjadi motivasi mungkin. Begini, kenapa itu disebab itu dipanggil Pak Haji? Lalu waktu di Arab Saudi ada orang yang berkelahi. Dia berkelahi sebab bakalahe, cuman dia tak berhenti bakalahe gara-gara orang panggil Pak Haji. Ya Haj. Jadi ya panas ini karena dipanggil Pak Haji, tak diam. Ya, jadi emosinya langsung turun. Ya, karena kita ini haji. Orang haji kemudian dong mau patua. Sehingga gelar hajinya itu dipakai. Jadi ya Haj. Jadi kalau misalnya ada orang berkelahi, ya Haj. Ya, karena dia tidak tahu namanya, cuma dipanggil ya Haj itu. Ya, itulah sebab gelar-gelar itu dipanggil sampai dengan sekarang melekat. Jadi sebenarnya kalau mau panggil di Pak Haji, ya kecuali kalau wanita tamu ingat di ya Haj. Jahat. Baik, ke pertanyaan Nice selanjutnya. Iya, yang kedua, kurban itu kalau dalam aturan agama bahwa kambing itu satu keluarga. Untuk satu ekor kambing ya, satu keluarga. 1 ekor sapi itu 7 orang maksimal. Minimal lebih bagus. Ya, jadi maksimalnya 7 orang. Ya, kalau unta 10 orang. Ya, jadi kalau unta 10 orang. Nah, kalau pertanyaan ayam tidak boleh Ustaz. Tidak boleh. Jadi biar 1000 ekor ayam tidak boleh. Atau setaraf dengan seekor harga sapi tidak boleh. Tidak boleh. Jadi ayam kampung Ustaz, ayam kampung tidak boleh. Tidak boleh. Jadi ada aturan mainnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kalau dia berkurban 1 orang, misalnya dia kumpul 50.000, maka dia bukan dihitung kurban, tapi dihitung sedekah. Ya, dihitung sedekah. Ini biasanya di kampung Ustaz ya. Rata-rata dengan ketidakmampuan misalnya ya. Sehingga mereka sayang dengan ini masjid tidak pernah ada kurban. Ala pertama hari raya ambillah dia mengolota sapi simbol sebagai hari raya kurban. Akhirnya masyarakat di sekitar situ itu semua kepala rumah tangga kumpul dari 100.000, akhirnya dapat beli 2 ekor sapi dan mereka potong di situ. Tapi itu tidak termasuk kurban Ustaz. Dia hitung sedekah. Dia dihitung sedekah karena kalau kurban itu ada aturan mainnya. Aturan mainnya 7 orang.
Satu ekor sapi 7 orang, 1 ekor kambing 1 keluarga. Jadi mohimo abe itu misalnya 200.000 dan seterusnya, nah, itu tidak termasuk kurban, tapi hanya sedekah. Sedekah itu. Dan juga pahalanya besar karena artinya meramaikan masjid itu kan, daripada kasihan masjid dapat tam dia di almata. Nanti berikutnya, siapa tahu ada orang yang punya kelebihan, bikin juga 1 kelompok ya. Dan bikin kelompok itu 1 bulan 100.000. Iya. Jangan nanti semua dekat-dekat baru bak kumpul, setengah mati. Jadi kalau misalnya satu orang 200.000 misalnya 1 bulan, nah kemudian 2 kali 12 jadi 2 juta. 2.400.000. Sudah pas. Jadi 2 juta beli sapi, 400-nya untuk persiapan yang lain, jaga sapi, kemudian makanan sapi, kemudian yang beli tas untuk untuk penyembelihan hewan kurban dan lain sebagainya, seperti itu. Baik pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang haji semakin dekat. Insyaallah kita pun yang belum sempat akan menunaikan haji, tapi insyaallah diberikan semangat yang tinggi. Dan ini sebenarnya bisa kita untuk nabung karena 15 tahun antrinya, 18 tahun. Bagaimana orang yang haji dengan pinjam uang di bank, bagaimana ini Ustaz? Kalau itu jelas alangkah lebih bagusnya uang pribadi. Alangkah lebih bagusnya uang pribadi. Dia ada uang, misalnya dia ada uang pribadi, tapi mobil Allah toh bang. Itu bagaimana? Kalau seperti itu dahulukan dulu hutang. Dahulukan dulu hutang. Ada istilah mengopanggola. Anu hila mau haji poto daerah. To kampung olehmu. Itu punya makna. Maksudnya apa? 2 makna. Yang dimaksudkan adalah jangan sampai ente bahaji, ente keluarga kelaparan. Jangan sampai ente bahaji ada utang. Pulang kamar dari haji mau lo tato koperasi anak atau beli bayar. Kalau tato koperasi itu mau haji apa tapi belum dia bayar kamu. Dan mama mau oli tuh nih Ustaz ya. Baru haji to koperasi ya berarti. Artinya nggak sampai orang mau gelar mau haji koperasi. Jadi selesaikan dulu hutang-hutang. Kan sudah tidak ada lagi hutang-hutang. Tapi istilahnya omolom purito bila oleh Ustaz. Dan itu usahakan kalau mau berhaji, memang begitu, harus butuh pengorbanan dan jangan sampai ada uang haram. Kita mau ibadah haji memang murni dari hasil kita yang halal itu. Nah, kalau kita akan haji, tapi sementara saudara-saudara kita masih ada yang kurang mampu, mungkin susah makan dan seterusnya, kita tidak apa-apa haji Ustaz. Bagaimana Ustaz? Jelas berdosa lah. Orang yang terdekat kita kelaparan berdosa. Baru kita mau ibadah haji bertorampe keluarga, orang kasih tinggal, torampe orang tua yang menjadi tanggung jawab kita kasih tinggal, ya kita berdosa lah. Makanya itu perkataan mengopanggola itu. Anu hila mau haji poto kampung olehmu. Jadi punya makna yang terbesar dalam kalimat itu. Maksudnya jangan sampai dia cuman pergi melaksanakan ibadah haji, dia lupa DP keluarga yang dia sementara dalam keadaan kelaparan, kesusahan, seperti itu. Baik, masih banyak sekali yang harusnya kita bahas mengenai haji ini, entah itu tentang hewan kurban atau sifat-sifat yang harusnya kita persiapkan sebelum menghadapi haji, karena mau haji ini banyak tantangan. Sebelum pergi haji sampai pulang pun kita ada tantangannya. Jelas. Karena ada gelar haji itu, walaupun tidak diberi gelar haji, tapi sebagai beban moralnya. Artinya kadang orang mengatakan bahwa wan malu haji wa umoh mau haji medung gemai dia model. Ini biasanya seperti itu. Dia model itu karena tidak mau jaga. Makanya kan kata Rasulullah al hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan bagi dia kecuali surga. Kenapa dinamakan haji mabrur? Haji mabrur itu bukan dia di sana. Dia di sini, itu pertaruhan hajinya itu. Haji mabrur itu. Kalau di sana ya sama dengan orang berpuasa ini. Jadi taruhannya bukan ente sementara di bulan Ramadan. Nanti setelah bulan suci Ramadan itu taruhannya. Apakah betul-betul ente bertakwa atau tidak? Begitu juga kita melaksanakan ibadah haji.
taruhannya bukan di sana. Kalau di sana ente pasti bertakwa semua, karena ente teman-teman semua beribadah semua itu. Tapi ente balik kamari, itu pertaruhan. Apakah ente itu benar-benar haji yang mabrur atau tidak? Nah, di situ taruhannya, gitu. Gagas sekali mau bahas ini Ustaz, tapi insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya, karena semua jam 7 kita akhiri dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Para pendengar Cahaya FM dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada sore hari ini, malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kegiatan Muhim Aisyah, dan kita sudah berada di bulan haji. Bulan haji itu ada 3 bulan, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Bulan Dzulhijjah kenapa dinamakan bulan haji? Karena mereka persiapan untuk melaksanakan ibadah haji. Dan bulan Dzulhijjah itu merupakan bulan puncak mereka melaksanakan ibadah haji. Untuk para jamaah haji di Kabupaten Bolemo sudah dilepas ya Ustaz ya, oleh pemerintah daerah ya? Kalau itu saya belum tahu, mungkin. Dan apa namanya? Kalau sekarang jemaah haji dari Gorontalo itu agak duluan. Biasanya kalau orang yang umroh di bulan Muharram itu masih baku dapat yang jemaah haji yang Gorontalo. Karena Gorontalo belakangan. Nah, sekarang kita sudah hitung-hitung kalau kita umrohnya di bulan Muharram tidak mau ketemu karena mereka sudah pulang duluan. Kalau kemarin-kemarin jemaah Gorontalo pulang. Juli Ustaz mau dungkai atau udara ti? Baku dapat di sana. Oh, saya kira baku dapat pesawat di baku lewat baik baku dadeng langsung ke mana ya? Jadi mau dungkai atau mah? Iya, baku dapat di sana. Jadi karena mereka pemberangkatan mereka terakhir, jadi masih ketemu dengan orang yang baru sampai melaksanakan ibadah umrah. Kira baku dapat di lampu merah di atas. Jadi ini 3 bulan ya. Dzulqa'dah bulan mereka persiapan melaksanakan ibadah haji, Dzulhijjah bulan puncak, dan bulan Muharram itu bulan mereka persiapan kembali ke kampung halaman mereka. Dan kemarin kita telah membahas amaliyah-amaliyah di bulan haji adalah berkurban. Kita masih pembahasan masalah hewan kurban ini. Jadi kurban itu ada yang harus kita bahas. Yang pertama adalah hewan yang disembelih. Itu adalah 3 hewan. Kambing sejenis, sapi sejenis, unta sejenis. Jadi yang sejenis-sejenis ya. Maksudnya kalau kambing bisa domba dan semuanya. Jadi yang biri-biri itu yang sejenis, bukan babi. Jadi sejenis. Jadi yang sejenis kambing. Begitu juga sapi, kerbau, sapi Bali itu sejenis. Begitu juga unta. Ustaz, sebelum kita bicarakan tentang hewan kurban ataupun persyaratannya, mungkin ada pendengar yang ingin bertanya seputar jamaah haji ini. Ada muncul pertanyaan, suami atau istri yang duluan ini Ustaz? Kalau kita orang sudah mampu dari satu orang dulu yang mampu ini Ustaz, tidak mampu berangkat dua-dua. Betul tak pemulolo time itu apa? Atau tipe itu apa? Nah ini mungkin pertanyaan, atau mesti dua-dua berangkat. Nah ini kalau lihat skala prioritas, yang pergi duluan itu DP apa? DP suami maksudnya. Tipe itu Jadi nanti dungohi mapole uti dungohi. Jadi yang duluan itu suami. Kenapa suami? Karena suami itu pimpinan rumah tangga. Bukan egoistis ya, tapi itu pimpinan rumah tangga. Kita pemulolo Ustaz. Baru setelah itu istri atau ibu
Ya. Tapi kalau mau suka pergi, bagus pergi sama-sama. Pergi sama-sama. Ya, supaya tidak ada dusta di antara kita. Supaya untuk ama sama-sama, mendingan kita pengkarti itu supaya dia dapat lihat ke sana begini-begini kan. Cuman Bali biasanya kalau di tanah suci itu DP ujian macam-macam. Di sini misalnya baku sayang sekali. Kalau di sana baku henget. Bisa saja seperti itu ya. Ya, karena memang di sana itu memang ujiannya macam-macam ya. Ada hal-hal yang aneh-aneh yang tidak pernah kita dapati, kita akan dapati di sana ya. Dan itu suatu hal yang harus kita siap dari sini, orang yang melaksanakan ibadah haji itu atau ibadah umroh gitu. Jadi itulah orang melaksanakan ibadah haji. Kalau yang mau lihat mana yang duluan, maka yang dahulukan adalah suaminya. Suaminya. Jadi suami yang terlebih dahulu untuk pergi haji. Tapi kita ke penelpon dulu yang sudah ada di line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Mama Novi. Ada Pak Ustaz, suami istri ingin istrinya ini ingin mengajak suaminya umroh. Umroh ya. Tapi jawaban dari suaminya ini ke istrinya, dia belum yakin untuk naik pergi umroh. Lo yakin ya dia? Karena dia takut naik pesawat, Pak Ustaz. Oh, bukan yakin karena apa-apa, cuma takut. Alasannya atau bagaimana, Pak Ustaz? Mungkin ada yang. Bagaimana? Apakah apa? Pertanyaan saya, mungkin cuma alasannya takut naik pesawat atau bagaimana? Disuruh naik roda. Roda bisa bahas. Ya. Makasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya buat tipe itu itu malime itu ada hati Ustaz. Mau hal itu mau umroh saja kan mau rezeki mau tipe itu mau itu pesawat. Nah, bagaimana dengan orang yang takut naik pesawat ini Ustaz? Entah itu mau umroh, entah itu mau haji, bagaimana? Begini ya. Kita mau naik pesawat dengan tidak naik pesawat, kalau datang DP ajal game. Lebih data mate to bubalata daripada mate pesawat. Ya begitu Ustaz. Lebih banyak orang yang meninggal dunia di atas tempat tidur daripada di dalam pesawat. Jadi pergi saja. Apalagi kita dalam posisi mau beribadah. Jadi tidak perlu kita khawatir. Sama dengan jihad itu Ustaz ya. Sama dengan berjihad. Jadi kalau misalnya kita bahkan coba bayangkan orang yang sementara dia berihram baru kemudian dia meninggal dunia, tidak perlu dimandikan. Karena dia sudah dalam keadaan berihram. Sudah dalam keadaan berihram. Bayangkan ini keutamaan orang yang sementara berumroh. Jadi tidak perlu takut bahwa hanya gara-gara takut dengan pesawat. Dia sebenarnya mau help pesawat Ustaz. Mau help mate. Padahal dia mau mati kan. Itu maksud saya kan. Mau naik pesawat dengan tidak naik pesawat tetap mau meninggal dunia. Jadi jangan itu jadi alasan. Apalagi jangan sampai itu sebagai penghalang untuk kita beribadah. Itu sama dengan begini ini. Orang mau dioperasi, kita takut jangan sampai mau mati. Mau operasi dan tidak tetap itu mau game. Jadi bukan masalah mau operasi, bukan masalah mau naik pesawat ini. Tapi permasalahan kalau datang ajal dimanapun kita, ya. Makanya kata Allah pada dalam Al-Quran Al-Karim, wa ma tadri madza taksibu ghadan wa ma tadri fi ayyi ardin tamut. Kamu tidak tahu apa rezekimu yang akan kamu dapatkan pada besok hari, dan kamu tidak tahu di bumi Allah mana engkau akan meninggal dunia. Jadi kita tidak tahu. Kita hanya berjalan saja. Kalau kita diwafatkan di tanah suci, alhamdulillah. Kita disolati oleh ribuan jamaah seluruh dunia, ya. Seluruh kaum muslimin menyolati kita, alhamdulillah. Tapi kalau kita di kampung halaman juga, alhamdulillah. Jadi itu yang kita syukuri, seperti itu. Atau mungkin tuh bahan mikiran itu malah alasan ini tetap pesawat dulu Ustaz. Mungkin ini membarakat umroh ngopi 50 juta poli malah poli do ibti ya. Itu mungkin itu ya mengalasan dia yang itu mau umroh. Nah ini pertanyaan saya, apakah ketika sang suami menolak untuk umroh ini ataupun haji disampaikan oleh istrinya, kemudian si istri yang pergi sendiri, nah apakah dia pergi sendiri mau dapat dosa atau bagaimana Ustaz? Begini ya, banyak orang yang punya uang tapi belum terpanggil hatinya untuk beribadah. Banyak orang yang terpanggil tapi tidak doi. Iya, banyak orang.
Jadi 2-2 ya. Draw. Hilang mona lah patapoling ke dia lo itu. Ya. Lo tak do ibu dia hilang mona. Tapi kalau ini kasusnya dia punya uang. Tapi belum terpanggil. Jo. Coba lihat kenapa itu, apa bahasa dari maksud dari labbaik Allahumma labbaik. Jadi labbaik itu adalah kita menjawab panggilan. Contoh begini, Robi, dia panggil Robi. Orang Arab itu kalau dipanggil nama begitu, dia jawab apa? Labbaik. Labbaik itu maksudnya apa? Anak so dengar ente panggilan. Itu maksudnya. Nah, begitu juga itu. Kita bertalbiyah, itu namanya talbiyah kan. Talbiyah itu artinya bahwa kita sudah menjawab panggilan Allah ke tanah suci. Itu arti dari labbaik itu. Jadi labbaik itu jawaban bagi orang yang dipanggil itu. Jadi labbaik Allahumma labbaik. Jadi kami penuhi panggilanmu. Makanya itu artinya itu kami penuhi panggilanmu. Tapi kalau dari sisi komunikasi tiap hari, ketika dipanggil fulan, jawabannya apa? Labbaik. Ya. Tapi kalau orang Arab sekarang, kalau di Gorontalo saya lihat bukan labbaik lagi, dia singkat jadi bek. Orang Arab sekarang biasa fulan dia panggil bek. Bek itu dia kata labbaik. Nah, dipersingkat. Jadi orang Arab saya coba dia kalau dipanggil fulan, panggil fulan, dia jawab apa? Bek. Nah, itu bek itu berasal dari kata labbaik. Ya, mereka singkat jadi bek. Ya, bek. Jadi itulah dari kata labbaik. Jadi coba lihat kenapa itu kita bertalbiyah dengan bahasa begitu. Itu maksudnya apa? Banyak yang dipanggil oleh Allah punya uang, tapi dia tidak memenuhi panggilan itu. Kita orang yang termasuk yang punya uang memenuhi panggilan Allah itu. Jadi kalau kita jangan Allah, ini artinya dalam keseharian kita kan kebiasaan dipanggil oleh orang tua, misalnya Ismet, Joe. Akhirnya kan DP papa ini tika beki. Ismet, bek. Wallah emang. Jangan putar poli ini, jadi artinya di papa akan tersinggung. Ya. Pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang untuk menjadi haji ini tidak semudah yang kita bayangkan. Ya. Bisa saja kita ada rezeki, tapi kita tidak pada posisi dipanggil oleh Allah. Iya. Kan seperti begini. Kayak kemarin beberapa pekan yang lalu, kebetulan pas saya di Kementerian Agama Provinsi Gorontalo. Saya pas duduk di situ, tiba-tiba ada berita bahwa 1 jamaah Gorontalo meninggal dunia. Bayangkan 1 jamaah Gorontalo meninggal dunia. So tak daftar, sama pergi ini. Apakah dia terhitung haji itu, Ustaz, atau kalau dia sudah punya niat, dia terhitung haji. Ya, terhitung haji karena dia sudah berniat kan. Apalagi mata daftar. Ya, so tak daftar. Ya, makanya saya tanya sama itu di bagian pengurus haji dan umroh itu, saya tanya, kalau lebih waris Mbak ganti ini mau dapat Mbak urus administrasi. Oh, tidak dapat ke Ustadz, nanti tahun depan. Oh, jadi itu. Tapi bisa diganti oleh ahli warisnya ya, ahli warisnya. Jadi tidak, maksudnya saya tanya kalau bisa dia mau ini administrasi semua tahun ini untuk ahli warisnya. Oh, nanti tidak dapat ke Ustadz. Iya, jadi nanti tahun depan seperti itu. Baik, pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menarik memang perbincangan kita pada malam hari ini, khususnya buat kita yang sudah ada niatan untuk haji. Ya. Tapi mungkin dari sisi finansial kurang. Tapi Ustadz ya, ada banyak orang yang pendapatannya minim. Ya. Tapi mereka bisa, kita dengarkan berita di mana-mana, ada yang cuma pemulung sampah, ada yang cuma tukang bubur, ada yang cuma penjual ikan, tiba-tiba haji. Ya. Nah, ini apakah karena semangatnya? Sementara mau haji ini ratusan juta, Ustaz. Begini, orang kalau punya niat kebaikan itu Allah akan permudah. Orang punya niat mau nikah, Allah akan mudahkan. Apalagi menikah lagi. Ya. Yang kedua, orang punya niat mau haji atau umroh, Allah mudahkan. Ada saja jalan rezeki untuk didapatkan haji dan umroh itu. Jadi makanya jangan heran ada orang yang misalnya ekonominya di bawah rata-rata, tapi dia mampu untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Ya, karena apa itu? Karena semangat mereka yang tinggi untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh itu. Ya. Ketika kita akan melaksanakan haji nih Ustadz ya, kira-kira hal-hal apa yang mestinya kita persiapkan sebelum kita berangkat ini Ustadz ya, dari sisi moral kita, dari sisi kalau materi kan sudah siap. Nah ini
semacam gamblingan sedikit dari Ustadz supaya ada saudara-saudara kita yang mungkin sudah siap-siap berangkat haji, mungkin ada hal-hal yang mungkin dilupakan disampaikan mungkin Ustadz. Iya begini, kalau ke sana saran saya pakai HP biasa, jangan bawa pakai HP Android, supaya menjaga keikhlasan dalam beribadah. Karena saya HP Android tapi buat tuh mungkin pakai hal-hal penting, siapa tahu ada yang mau video atau video. Tapi itu video yang khawatir itu mau video baru mau upload. Nah, jadi makanya saya suruh bawa HP yang biasa itu supaya aman. Aman dari sisi kalaupun mau diambil dokumentasi jangan langsung upload pada saat itu, jangan diupload juga. Cukup untuk dokumentasi pribadi. Ya, karena ini ibadah. Ya, ibadah tidak perlu kita harus ingin dipanggil Pak Haji, Ibu Haja. Tidak perlu, ya. Jadi syaratnya dia mampu adalah yang bawa foto-foto ini dan seterusnya. Tapi kita ke penelpon dulu yang sudah ada di line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Toduolo ti Kak Wardi, ya. Ya, begini. Apakah kita Islam yang tidak maksudnya ada salah satu kerabat kita atau keluarga kita akan melaksanakan ibadah haji, tetapi kita tidak kita ikut manasik haji dengan mereka, apakah hal seperti itu diperbolehkan walaupun kita tidak ikut haji tapi hanya ikut manasik haji? Oke, cukup sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, manasik itu adalah ilmu ya. Jadi ilmu walaupun kita belum melaksanakan ibadah haji, minimal kita sudah tahu ilmu. Jangan kan begitu anak-anak TK, SD belajar ibadah, manasik diajak manasik jadi itu ilmu supaya juga mereka tahu ini ibadah yang tertinggi. Karena ibadah tertinggi itu adalah haji. Kenapa ibadah tertinggi? Karena menggabungkan antara ibadah harta dan ibadah kekuatan. Jadi manasik haji itu baru latihan ilmu. Bukan itu haji, bukan. Jangan sampai ultimal yang penting mah manasik mah gampang gimana. Haji pun almo tadi asram haji mah itu Ka'bah itu tihu lo orang latihan di situ kan tiap hari. Jadi kalau ibadah haji itu di tanah suci. Bukan di tanah putih, di tanah wangko. Jadi manasik haji diperbolehkan untuk Pak Wardi. Kita di sana dibimbing, dilatih, dan kalau sudah seperti itu insya Allah melihat kan. Kita hati mah hilang nama haji mah melatihan hati sungguh-sungguh. Allah melihat rompe hati. Insya Allah. Dan itu akan dimudahkan kita untuk mendapatkan rezeki dan dimudahkan untuk pergi kita melaksanakan ibadah haji itu. Kita sudah punya niat, kita sudah latihan. Lapata ilo dungkalo doi data. Dia lo mata lo nak mamholala doi. Bagaimana ini Ustaz ya? Mabakil boleh itu. Jadi kalau misalnya kita sudah punya kelebihan yang besar uang, ya sudah daftar untuk ibadah. Sekarang kan sudah kurang lebih sudah 20. Kemarin saya lihat 18 tahun untuk Gorontalo. Kurang lebih 20 tahun lah. Jadi agak panjang. Dan Kementerian Agama juga berikan tarif juga ada untuk bisa dimajukan. Jadi kalau haji furoda kan langsung furoda itu yang 200-300 juta itu. Langsung daftar tahun ini juga berangkat itu haji furoda. Ya, tapi kalau ada haji yang bisa dimajukan, misalnya dia antrinya 18 tahun, bisa bolo 7 tahun. Tapi juga ditambah uangnya seperti itu untuk dimajukan seperti itu. Jadi kalau memang odoi data apa yang ikuti mata furoda itu. Karena itu buat 300 juta langsung berangkat karena itu statusnya haji furoda itu dia masuk status undangan raja. Itu makanya dia agak mahal. Itu. Baik. Pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk Kang Wardi atau Kak Wardi. Mudah-mudahan bisa terjawab pertanyaannya. Kalau sudah kita mengikuti manasik haji, itu bukan berarti ataupun kita haji. Itu cuma latihan dan itu diperbolehkan. Insya Allah dengan terus-terus melakukan manasik haji, ikut orang jamaah haji kita ikut lagi. Minimal kita berdaftar manasik haji, minimal kita berdaftar umroh dulu seperti itu. Kalau orang yang ada amalan Ustadz, kalau memang kita sampai tidak pergi haji karena ketidakmampuan ekonomi, apakah ada amalan yang setara dengan kita haji Ustadz? Amalan setara pertama kita melaksanakan sholat syuruk, namanya sholat syuruk. Sholat syuruk itu sholat setelah subuh, ada waktu syuruk, waktu isyraq. Kita ke panel dulu Ustadz ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dengan siapa Ibu, di mana? Dari Nesa Pankiot. Oke, Ibu Nesa, silahkan Ibu Nesa. Ya. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Ya.
kan jika orang tua, misalnya ibu sudah meninggal dunia, terus kita mau haji. Misalnya anaknya ada kelebihan untuk menunaikan haji, tapi niatnya ingin menghajikan ibunya yang sudah meninggal ini. Bagaimana itu Pak Ustadz? Apa bisa atau bagaimana? Ya, dengan mewakilkan misalnya DP Mama P saudara yang diberangkatkan, tapi atas nama ibunya begitu? Iya, atau diri sendiri, anaknya yang berangkat tapi atas nama ibunya begitu? Iya. Oke. Apa bisa seperti itu atau bagaimana Pak Ustadz? Ya, terima kasih Bu Nesa pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Badal haji atau badal umroh itu bisa dilakukan, tapi syaratnya kita harus umroh dulu dan syarat kita haji dulu. Jadi kalau kita membadalkan orang yang telah meninggal dunia, kita dulu haji dulu. Jangan sampai kita mau berhaji akan orang lain, kita belum haji. Jadi kita haji. Jadi tahun ini kita hajikan untuk diri kita. Tahun depan kita niatkan untuk ibu kita. Begitu. Jangan sampai kita mau niat ibadah haji, maksudnya mau badalkan haji kepada orang tua kita atau orang-orang yang telah meninggal dunia dari keluarga kita, sementara kita sendiri belum haji atau belum umroh. Jadi badal itu bisa dilakukan apabila dia sudah haji atau sudah umroh. Itu namanya badal haji namanya. Jadi Ibu, insya Allah ini bisa menjawab. Ini sama dengan puasa Ramadan. Jadi walau itu puasa sunat, puasa Syawal, puasa sesudah Ramadan, sementara puasa Ramadan yang belum selesai, belum kita orang dapat bayar, kita orang utang. Gitu. Jadi kita orang selamatkan dulu Ibu, kita orang diri, insya Allah Ibu. Kita fokus dulu dengan. Tapi keunggulan kalau anaknya beribadah haji, pahala itu otomatis tertransfer kepada ibunya, kepada orang tuanya. Seperti itu. Jadi itu kalau kita berhaji, berumroh, yang berhaji itu adalah anaknya sendiri. Apalagi pas di sana kita berdoa untuk kedua orang tua. Lebih pas lagi. Insya Allah. Terima kasih Ibu Nesa, ini akan menjadi penyemangat buat kita juga para pendengar yang tadi di line telepon yang coba memasuki line telepon kami. Sekali lagi di 085171664994. Jadi sudah terjawab Ibu Nesa. Insya Allah Ibu Nesa dulu yang berangkat. Mungkin untuk cuman jangan berkecil hati. Dengan berangkatnya itu segala macam amaliyah yang kita lakukan, kita selaku anak, juga orang tuanya mendapatkan pahala disebabkan karena kita berbuat baik. Itu keunggulan kalau kita punya anak yang soleh dan soleha. Jadi tanpa kita meminta anak kita untuk mendoakan kita, secara otomatis pahalanya tertransfer kepada orang tua. Multi level marketing. Maksudnya dia sistemnya baik anak soleh dan tidak. Kalau dia soleh, kebaikan tertransfer. Kalau dia tidak soleh, keburukan juga tertransfer. Jadi tergantung apa yang kita didik. Kalau kita didik anak kita menjadi anak yang baik, kita meninggal dunia, maka anak kita ada anak yang soleh, selama dia berbuat kebaikan, maka selama itu juga kebaikan-kebaikan yang dilakukan tertransfer kepada kita selaku orang tuanya. Seperti itu. Baik pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi haji adalah amalan wajib bagi kita yang sudah memenuhi syarat untuk melaksanakan haji, khususnya yang sudah punya kelebihan harta. Apabila karena memang diwajibkan atas kamu untuk haji, apabila sudah mampu. Man istata'a ilaihi sabila. Jadi mampu dalam melakukan perjalanan itu. Jadi artinya mampu ini materi juga, fisik juga mampu. Ada juga yang mampu materi tapi mau ngotong Ustaz tidak mampu. Jadi ketika sudah sakit pada ujung-ujungnya itu tidak bisa berangkat, itu bisa digantikan sama orang lain. Bisa itu. Tapi kalau masih bisa jalan. Kan di sana ada jasa tola roda kita didorong di roda. Yang penting bisa berangkat dulu, bisa pergi. Dan ada juga keajaiban di sana. Maksudnya ada orang yang mungkin dia selama di sini naik roda, pas di sana bisa berjalan. Jadi atau kalau misalnya dari sisi medis di Indonesia tidak diperbolehkan, bagaimana ini Ustaz? Kalau kita semangat mau pergi, tetap mau pergi. Kalau sudah seperti itu dari sisi standar kedokteran dari kenegaraan mensyaratkan tidak sah, berarti sudah penggantinya atau ahli warisnya yang menggantikan. Gitu. Nah, bagaimana dengan niatnya? Apakah dia termasuk juga haji sementara dia dalam kondisi sakit seperti itu? Apakah dia akan dicatat oleh Allah sebagai orang yang haji atau tidak? Itu
tergantung kita kembali lagi apa pertanyaan yang tadi. Berarti anaknya sebagai badal. Jadi anaknya juga seperti itu modelnya. Jadi baik itu yang sudah meninggal maupun sudah masih hidup, begitu statusnya seperti itu. Menarik perbincangan kita pada malam hari ini. Insya Allah para pendengar juga kita diberikan semacam referensi. Insya Allah kita sama-sama diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala rezeki yang banyak dan juga bisa melaksanakan haji. Kita ke pertanyaan selanjutnya yang terakhir, mungkin sudah mau jam 7 terus. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertanyaannya ini Pak, pertanyaan apabila melenceng dari topik karena baru tuning ini Pak Guru. Ya. Perbedaan orang naik haji meninggal di Mekah dan ada yang bisa pulang ke tanah air meninggal juga, kira-kira apa perbedaan orang yang meninggal di Mekah antara naik haji kemudian ada yang sudah pulang kemarin baru meninggal di sini? Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keunggulannya kalau meninggal di sana, kita disolati oleh ribuan, ratusan ribu, jutaan manusia menyolati kita di sana. Dan kita dalam keadaan masih dalam posisi ritual melaksanakan ibadah haji. Kalau kita sudah di sini kan sudah selesai ibadah haji, pulang ke kampung halaman itu. Jadi memang beda. Walaupun memang statusnya dia baru masih panas-panas juga di Gorontalo, baru haji kemarin. Tapi tidak harus di Gorontalo. Iya, tapi sudah di Gorontalo. Jadi tidak sama dengan dia di sana. Kalau dia di sana, bayangkan itu, saya waktu di sana juga tiap zuhur itu habis salam itu 2 menit sedikit sudah DP Imam lagi angkat takbir lagi untuk sholat jenazah. Ya, itu bayangkan baru bubar sholat zuhur, itu bayangkan juga ribuan, berapa pintu itu Masjidil Haram. Banyak orang yang melaksanakan, maksudnya menyolati jenazah itu. Bayangkan tiap habis zuhur ada sholat jenazah. Maksudnya tiap habis sholat waktu ada sholat jenazah. Dan orang yang meninggal termasuk di situ yang disolati. Disolati. Jadi kadang waktu saya tawaf itu kadang jenazah sudah parkir di samping Ka'bah. Maksudnya ini semua dia mau sholat di pas ini nih, pas apa namanya? Pas habis sholat wajib ya. Jadi habis sholat asar 2 menit kemudian kita berjalan, polisi semua DP Imam membatalkan Allahu Akbar, ada sholat jenazah lagi. Jadi tiap habis sholat wajib ada sholat jenazah. Apakah kita berdosa Ustaz ketika kita berniat pergi haji di sana? Mudah-mudahan mati itu. Bagaimana itu Ustaz? Meminta untuk mati itu tidak apa-apa. Maksudnya meminta mati di sana ya. Tapi maksudnya kalau kita meminta untuk mati itu tidak boleh. Tidak boleh. Tapi kalau kita berdoa, ya Allah semoga saya ingin meninggal di sana. Tapi kalau Allah tidak wafatkan di sana, jangan marah-marah sama Allah. Allah tidak sayang saya ini tidak diwafatkan di sana. Ya, jadi tidak boleh kita meminta mati. Masih banyak pertanyaan yang kita bahas pada mengenai haji ini Ustaz. Insyaallah kita akan lanjutkan pada besok malam. Sudah banyak pertanyaan juga yang kita terima. Insyaallah bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri dengan bacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menggunakan line telepon kami di 085171 664 994. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. Para pendengar Cahaya FM dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kegiatan Muhimah Isya. Jumat ya, dan malam Jumat juga pada malam hari ini Sayyidul Ayyam, ya, penghulu hari, dan kita masih dalam pembahasan tentang haji. Kemarin kita telah bahas beberapa permasalahan tentang haji, dan haji itu kata Rasulullah SAW, al-hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji itu tidak ada balasan padanya kecuali syurga. Maka yang kita cari itu adalah
haji yang mabrur. Haji yang mabrur itu adalah haji yang ketika dia setelah pulang dari melaksanakan ibadah haji, dia bisa mempertahankan predikat hajinya tersebut dengan sebaik-baiknya, sehingga dia benar-benar melaksanakan ibadah haji secara sempurna. Dan haji ini adalah salah satu dari rukun Islam, dan dia yang paling terakhir karena disyaratkan dengan man istata'a ilaihi sabila, barang siapa yang mampu melaksanakan perjalanan. Jadi ini yang pertama, amalia di bulan haji adalah melaksanakan ibadah haji. Yang kedua, melaksanakan kurban. Jadi kurban juga itu sebelum kita melanjutkan ke kurban, Ustadz, masih ada yang sempat tersisa pada pertanyaan saya semalam. Yakni ada amal ibadah yang selevel kalau kita tidak mampu dari sisi ekonomi, kan artinya mau haji itu Ustadz ada bodoh ya loh istilahnya itu, dan semangat yang luar biasa. Nah, bila kita punya semangat yang luar biasa tapi Allah masih memberikan kita rezeki yang pas-pasan, nah apakah ada amalan untuk kita? Seperti hanya Pak Wardi ada tanya kemarin bahwa memanasik haji apakah sesama dengan berhaji itu, atau ada karena ketidakmampuan ekonomi mungkin dari kita yang sesama itu seperti itu. Nah, apakah ada amalan? Nah, salah satu yang sering saya dengar pada Ustadz sudah sampaikan terakhir kemarin adalah sholat ba'da subuh atau gimana ya, pada sholat syuruk. Dan yang kedua adalah umroh di bulan Ramadan. Iya. Dan adalah sholat Jumat. Sholat Jumat, haj fukara. Itu kan seperti Imam Hudu tunggu duit itu pesan di dalam itu Ustaz. Jadi tafadhal Ustaz ya. Baik. Ada beberapa amalan yang dia mendapatkan pahala haji. Pahalanya haji. Tapi bukan berarti menggugurkan kewajiban haji. Madidu haji bukan gara-gara itu ya. Biasanya saya dengar 40 hari berturut-turut ente tidak pernah tunda ente sholat Jumat sesama dengan haji itu bukan berarti ente tidak mau gugur kewajiban haji jadi seperti itu. Jadi yang pertama adalah kita sholat syuruk. Kata Rasulullah SAW bahwa orang yang melaksanakan sholat subuh setelah itu dia berzikir, baru kemudian dia tunggu setelah dia berzikir dia sholat syuruk, kata Nabi Muhammad SAW, dia seperti mendapatkan pahala haji taman sempurna. Nah, ini sholat syuruk ini jam berapa Ustaz kalau biasanya di HP ada tanda itu biasa. Jadi tanda kan ada imsak, ada syuruk jadi sudah ada di, bukan pada saat pas matahari terbit atau nanti tidak. Sudah matahari sudah dia terbit sedikit, maksudnya setelah dia terbit ada sedikitnya jadi tidak langsung, jadi namanya juga syuruk, dia tidak langsung tepat dia terbit itu, jadi itu syuruk Syuruk ini tidak sama dengan duha Ustaz ya. Dia ada para ulama yang mengatakan dia sama dengan sholat duha. Ada yang mengatakan berbeda. Kalau duha dia agak jam 8 begitu, jam 9 gitu. Jadi yang jelas dia tidak tidak di atas kepala itu matahari itu. Kita ke pertanyaan dulu Ustaz sebelum melanjutkan pembahasan kita. Tafadhal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus Pak. Olo indola beto. Silakan kanan Olo jamaah haji. Pas dia mau berangkat. Saudaranya meninggal. Jadi mana yang diutamakan? Mau hualingai mau lobunga utati atau langsung haji yang paling penting? Jangankan utati ultima itu alio pun mungkin seperti itu, bisa saja seperti itu. Bau itu indolo Ustaz. Terima kasih banyak kanan. Bagaimana ini Pak Ustaz? Taib. Melaksanakan ibadah haji hukumnya fardhu ain, sementara melaksanakan mengumikan jenazah hukumnya fardhu kifayah. Maka ketika fardhu ain berjumpa dengan fardhu kifayah, maka kita yang dahulukan adalah fardhu ain. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Jadi didahulukan tetap hajinya tetap dijalankan. Kita doakan saja mungkin di sana. Dan lebih bagus doa di sana. Kan. Seperti itu. Jadi bukan dalam artian kita menyepelekan keluarga kita yang meninggal, tapi kalau melihat dari sisi hukum berhaji hukumnya fardhu ain bagi orang yang belum pernah
melaksanakan ibadah haji dan mengebumikan jenazah atau menyelenggarakan jenazah hukumnya fardu kifayah. Jadi ketika fardu ain dan berjumpa dengan fardu kifayah, maka dahulukan adalah fardu ain. Jadi kalau fardu ain apalagi mungkin kalau misalnya Ustadz Utatio Ilate Ustadz dan dia sementara pergi haji dan mungkin dari pihak keluarga yang ada di Indonesia di tanah air mungkin memaklumi longko ati Utatio mama atau haji ya ilo bungalio atu dan mungkin kan sekarang sudah ada zaman sudah modern bisa video call dan seterusnya. Pas di sana kita doakan saudara kita yang sementara berduka, insya Allah dimudahkan segala macam urusan itu. Betul karena insya Allah ya. Jadi karena tapi kalau misalnya mau haji, Ustadz, pertanyaan mungkin hubungannya dengan fardu ain ini misalnya tim itu mau haji, dia lo hilipa itu misalnya begitu Ustadz, bagaimana? Kalau dalam posisi itu dua-dua adalah fardu ain, tapi kalau suami tidak memberikan, kita tetap mendahulukan haji karena ketaatan kepada Allah itu lebih tinggi daripada ketaatan kepada manusia. Walaupun dua-duanya adalah fardu ain, taat kepada suami juga fardu ain dan kemudian haji juga fardu ain. Ya, jadi ketika berhadapan antara yang wajib dengan yang wajib, maka kita dahulukan kepada siapa kita fardu ain ini. Yang jelas yang kita dahulukan adalah kepada Allah. Jadi kita dahulukan haji, kemudian taat kepada suami kita. Kan ada pernyataan bahwa wanulu tak harus menyembah, harus mencium kaki. Betul. Itu adalah istri mencium kaki suaminya. Betul. Tapi kita mau bahas dulu ini, Ustaz, ada pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya orang yang tidak pernah berkurban tahun demi tahun, kalau haji debut dia mau korban. Kira-kira bagaimana hukumnya? Dan kemudian yang kedua, ada yang naik haji kalau tidak sampai di Padang Arafah, itu bagaimana Pak Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik. Mailo dunggal di dah Ustaz. Jadi bagaimana hukumnya orang yang tidak pernah berkurban selama hidupnya? Ya. Kalau orang yang tidak berkurban selama hidupnya, kata Rasulullah apa? Barang siapa yang telah mampu, maka kemudian dia tidak mau berkurban. Kata Nabi apa? Fala yaqribanna masjidana. Jangan kamu sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Jadi kata Allah sampai demikian, Allah menekan kuat bahwa orang yang sudah mampu kemudian dia tidak mau berkurban, maka jangan sekali-kali mendekati masjid kami. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi haji ataupun berkurban ini diwajibkan kepada orang yang mampu. Betul. Wan dipilih mampu ali umur berkurban berarti itu mau 5 hasil lo kurbani. Betul. Pada posisi sama dengan orang berzakat ini. Jadi berzakat itu orang yang mampu mengeluarkan zakat. Kalau dia tidak berhak mengeluarkan zakat, berarti dia berhak untuk menerima zakat. Jadi dia mengolah-ngolah selama dia tidak mampu, kasihan tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan dalam agama kan Ustaz. Jadi yang berikutnya adalah apabila tidak sampai pada puncaknya ini haji, bagaimana ini Ustaz? Kan pasti ada alasannya kenapa tidak sampai ke Padang Arafah, mungkin seperti itu pertanyaan licin. Kalau tidak sampai ke Padang Arafah, dan maka orang ini tidak sah. Makanya kalau di Saudi itu kalau orang sakit memang dia tidak bisa bangun, kadang dia kasih naik oto. Baru dia bawa sebab putar rabu-rabu di Padang Arafah, sudah sah hajinya, baru dia bawa ulang di rumah sakit. Menggugurkan kewajibannya. Itu intinya mau cari keabsahan dari haji itu. Cuman diputar rabu-rabu keliling rabu-rabu di Padang Arafah, sah hajinya. Biar pakai infus Ustaz pakai dikasih keliling di mobil, dia tetap jadi sah. Pakai ambulans saya lihat Padang Arafah gitu. Jadi itulah
keabsahan dari haji itu adalah kata Rasulullah, al-hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di padang Arafah. Maksudnya kalau dia berhaji baru dia tidak wukuf di padang Arafah, maka tidak sah hajinya. Wallahu a'lam bishawab. Walaupun dia sudah berangkat ke Mekah. Oh iya. Lapatati boma longo atau tetoma boma ululung atau rumah sakit, Ustaz, berarti tetap tidak sah. Tidak sah, iya. Jadi boleh ulung atau rumah sakit, tapi pas hari puncak haji itu tetap dipaksakan untuk ambulans, untuk keliling rabu-rabu di padang Arafah itu supaya terhitung tetap haji. Tetap sah iya haji. Jadi anu hehelia ambulans berarti lu tata dalamnya itu, Ustaz ya. Baik pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan dengan ada hal-hal yang mungkin seirama ataupun pahalanya setara dengan orang haji. Iya. Nah, Jumaah bagi fuqara juga mungkin begitu ya. Jadi yang pertama tadi salat syuruk. Ya, yang kedua adalah umroh di bulan suci Ramadan. Ya. Yang kata Rasulullah SAW, umroh fi Ramadan ta'dilul haji, bahwa umroh di bulan suci Ramadan itu setara dengan melaksanakan ibadah haji. Bukan untuk menggugurkan kewajibannya untuk haji. Iya, sudah malah umroh atau Ramadan waduh padahal mau haji. Ini jadi tuh. DP ukuran adalah mendapatkan pahala sama dengan pahala haji. Jadi pahalanya jangan sama dengan mungkin orang sholat di Masjidil Haram pahalanya 100.000 kali dari di masjid-masjid yang lain. Bukan berarti sudah pas 100.000 kali pulang ke Indonesia tidak usah pasang bayang kalau begitu. Bukan begitu modelnya. Cuman dia dapat pahala 100.000 kali lipat dibanding sholat di masjid-masjid yang selain dari Masjidil Haram, seperti itu. Jadi yang berikutnya Ustadz adalah hal-hal yang mungkin seirama ataupun sama dengan orang berhaji. Ya kalau haji melaksanakan sholat Jumat itu dia sebagian para ulama mengatakan 40 kali. Sebagian para ulama mengatakan itu masuk dalam hadis itu hajjul fuqara wa idul masakin ya. Jadi hajinya orang-orang fakir ya. Itu kan secara umum, tapi kalau yang dalam hadis itu yang 3 itu. Jadi pertama salat syuruk, yang kedua adalah umroh di bulan suci Ramadan, baru dua itu yang mendapatkan pahala sama dengan pahala haji. Seperti itu. Baik. Pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hal-hal saja yang bisa pahalanya setara, bukan berarti menggugurkan kewajiban kita untuk melaksanakan haji. Nah, sekarang Ustadz kami masih bisa menerima penelpon, silakan di 085171664994 sebelum kita masuk kepada pembahasan mengenai hewan kurban. Nah, kalau tidak lagi kita akan masuki pada pertanyaan ataupun kita ada pertanyaan nih Ustaz sebelum kita masuk kepada pembahasan mengenai hewan kurban. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Pak? Dengan Pak Wardi di Pilolianga ini. Pak Wardi, ada hujan di sana? Tidak ada. Oh, berarti cuma di radio ini ada hujan keras. Sama dengan kemarin di lalu yang ada hujan keras. Iya. Oh, yang penting bukan hujan linggis ya. Bukan. Kedua lo tipe Pak Wardi. Oh iya, begini, saya mau bertanya, soalnya saya jaga dengar ini Ustaz. Katanya kalau kita sudah berniat haji, nama kita sudah tertulis itu di pintu Mekah. Tinggal kapan akan dipanggil. Oke, mohon penjelasannya Pak Ustaz. Berarti tipe Wardi ini ada niat mau berhaji? Insya Allah. Nanti saya mau suruh cek kamar Pak Ustadz, kalau ada tulisan nama Pak Wardi di muka di pintu Mekah. Insya Allah. Amin. Oke, amin. Terima kasih Pak Wardi ya. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau orang berniat kebaikan, dia sudah dicatat pahala. Ya, apalagi beda dengan keburukan Ustaz. Berbeda dengan keburukan. Kalau keburukan nanti sudah baru dicatat dosa. Gagak dabut malu atemo tadi gagak taolong pema. Kata jalo mata tidak oli ya, berarti tidak dapat dosa itu. Iya, tidak dapat dosa. Kalau kebaikan baru berniat saja sudah dapat dicatat pahala. Apalagi kalau sudah berbuat. Jadi seperti itu. Itu beda-beda ya. Itu indahnya berniat kebaikan dengan keburukan. Ya, kalau keburukan nanti sudah bekeng baru dicatat dosa. Tapi kalau kebaikan
berniat saja sudah dicatat pahala itu. Apalagi kalau misalnya kalau orang berumroh itu dibilang dicatat di pintu Ka'bah, ya jangan cuma berniat, usahakan petuh gula itu niati. Ya, maksudnya dikasih realisasi itu niat itu. Jadi dengan upaya maksimal. Memang mau niat apa tadi? Karaja betul ya kalau mau haji. Tidak pernah menabung, bagaimana mau haji? Iya. Jadi artinya kita orang ini punya niat, tapi kita orang jadi usaha. Ada fatawakkal Allah. Ya betul. Jadi usahakan dulu. Berazam dulu. Fa idza azamta baru fatawakkal Allah. Jadi azam dulu. Jangan cuma tawakal sudah terugut saja. Ada Allah yang kasih rezeki, tapi tidak berusaha. Jadi usaha dengan kita menabung supaya kita bisa datang ke tanah suci itu. Ya, fa idza azamta fatawakkal Allah. Jadi kita orang ada usaha, kemudian kita orang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih pertanyaannya Pak Wardi. Kita sudah mencatatkan nama kita. Insya Allah para pendengar juga sudah punya niat untuk haji, berarti kita sudah mencatatkan nama kita di hadapan, bukan hanya di pintu Mekah, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita mencatatkan diri kita untuk bisa insya Allah diberikan rezeki, dengan kita pun diberikan kesehatan oleh Allah untuk bekerja semaksimal mungkin dan diberikan rezeki sebanyak-banyaknya untuk bisa mengunjungi Mekah. Ya boleh malo hialemai wakutu, hialemai sehati, ambillah umpehu diilah. Ini kan DP beda di situ. Kalau Pak Wardi ini luar biasa. Siang malam mau hujan mau panas kasihan jual parfum, dan insya Allah ada dia menyisahkan sedikit uangnya walaupun sedikit untuk melaksanakan ibadah haji. Poponiati ama pen bongolihu ngohuyu untuk mau haji, tapi insya Allah Allah akan mudahkan. Mungkin bukan dari situ, dari pintu-pintu rezeki yang lain. Betul. Bisa saja ada yang tamu Allah yang lain yang NDT Wardi tipe poti yang lemai saja. Karena kita orang tidak tahu. Pemerintah daerah bilang mau kasih umroh jote Wardi itu karena ada niatan. Siapa yang menggerakkan hati-hati manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Betul. Baik pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih banyak yang perlu kita insyaallah untuk pembahasan hewan kurban Ustaz kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Kita tutup dengan bacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita sambil bersyukur atas segala nikmat Allah, kita mendengarkan radio Cahaya FM Mohima Isya, memperoleh hikmah menunggu azan Isya. Semoga apa yang akan disampaikan oleh Ustadz bisa bermanfaat untuk kita semua, terus menegakkan syariat Islam, menegakkan agama Islam di muka bumi Allah ini. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang akan Anda sampaikan, kami persilahkan untuk bisa masuk di 085171664994. Seperti biasa kita akan berbincang dengan Bapak Ustadz Robianto Ibrahim STHI, dan tentunya pertanyaan-pertanyaan sebelumnya yang sempat disampaikan akan pun tidak sempat memuaskan para pendengar, khususnya penanya-penanya yang sempat bertanya pada tadi malam ya Ustadz ya. Bisa bertanya kembali kalaupun ada pertanyaan yang masih tergantung istilahnya. Kita persilakan tuh dulu Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumi al-qiyamah. Para pendengar Cahaya FM dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali, dan kita masih dalam pembahasan amaliyah di bulan haji. Ya, kemarin kita sudah membahas masalah haji, kita membahas masalah umroh. Kalau umroh ini adalah ibadah yang dia lebih ringan daripada haji, dan dia bisa 11 bulan. Ya, kalau bulan Dzulhijjah itu fokus dengan ibadah haji. Kalau bulan lain kita bisa umroh. Ya, dan umroh ini
Kata Rasulullah SAW, al-umratu ila al-umrati kaffaratum bainahuma idza ijtunibatil kaba'ir. Umrah, kita umrah satu kali, baru kemudian kita umrah selanjutnya, maka di antara umrah itu akan menghapuskan dosa. Jadi dosa di antara umrah dengan umrah itu akan terhapus kalau kita umrah. Jadi itu untungnya kalau kita umrah berulang-ulang kali. Ya. Yang berikutnya, umrah ini sangat singkat. Jadi ketika kita sampai, kita kita bermikot. Mikot itu start umrah. Jadi kita mikot. Kalau mikot itu kita sudah pakai pakaian ihram. Jadi setelah kita pakai pakaian ihram, ya, kita pakai pakaian ihram, kemudian kita langsung pergi ke Masjidil Haram, kita tawaf Ka'bah. Setelah tawaf kita sholat sunnah dulu sebelum kita sa'i, ya. Kemudian setelah itu kita lanjut sa'i. Setelah sa'i kemudian tahallul. Ya, tahallul itu menggunting rambut. Ya, selesai umroh, kita pulang ke hotel, kita ganti. Sudah. Orang umroh itu, hal yang perlu diperhatikan pada saat kita umroh adalah ketika kita masih berihram tidak boleh menyentuh Ka'bah. Karena apa? Ka'bah itu kan ada minyak wangi. Ya, sementara orang yang berihram tidak boleh memakai minyak wangi. Ya, jadi itulah beberapa hal yang perlu kita perhatikan pada saat kita berumroh. Dan orang yang berumroh tidak mesti dia mencium Hajar Aswad itu dapat cium langsung. Makanya Nabi itu memberikan isyarat, hanya dengan kecupan jarak jauh itu sudah dianggap kita mencium Hajar Aswad. Kalau mau lihat di televisi baru kecup jarak jauh. Tidak pakai itu. Tidak boleh. Kan tuh Ustaz bilang kecup jarak jauh. Lah patame nonton televisi, oi. Salam. Kan tuh Ustaz bilang kecup jarak jauh nonton televisi kan. Maksudnya masih di daerah situ. Masih satu daerah situ. Dan Hajar Aswad itu adalah di samping dia Hajar Aswad juga dia awal kita tawaf. Jadi tawaf itu dilihat dari posisi Hajar Aswad. Jadi satu barisan itu Hajar Aswad. Kalau di tanah suci bukan Hajar Aswad saja, tapi lampu hijau, ada pilar hijau. Nah, itu start dari kita tawaf. Itulah umroh, dan umroh ini memang terlihat kayak rekreasi, wisata. Tapi kalau kalau dia start dari Madinah, dia turun di Madinah itu asyik, masih bisa istirahat. Tapi kalau orang dari Indonesia langsung ke Mekah itu agak capek. Kadang kalau orang langsung sakit karena dia langsung ibadah. Tapi kalau Madinah dia bisa istirahat, dia bisa stabilkan pemulihan. Habis subuh dia mungkin bisa tidur agak banyak, habis zuhur dia bisa tidur lagi. Ya, mungkin habis asar baru dia kemudian bisa berjalan-jalan. Ya, intinya adalah kalau dia di Madinah, langsung dari Indonesia ke Madinah itu agak mudah, agak memulihkan dia untuk dalam perjalanan. Tapi kalau langsung ke Mekah itu rata-rata orang Indonesia sakit. Karena apa? Karena dia capek-capek di perjalanan sampai langsung ibadah, ya. Apalagi kalau namanya juga umroh, dia miqat, dia berjalan, dia tawaf juga jalan. Apalagi sa'i kan di lampu hijau itu ada lari-lari kecil, ya. Itu membuat dia agak agak mengeluarkan tenaga yang banyak. Bahilalah atau pesawat lari-lari kecil. Ya, lari-lari kecil ya. Makanya dia agak bisa drop orang melaksanakan umroh itu. Makanya saran saya kepada para travel, kalau mau umroh usahakan turun di Madinah. Supaya di Madinah mungkin biar 2 hari 3 hari untuk pemulihan kesehatan jamaah. Ya, nanti setelah itu biar 7 hari di Mekah itu tidak apa-apa, seperti itu. Baik pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teruslah bersama kami di program Cahaya FM. Kalaupun ada pertanyaan silahkan Anda bertanya. Tapi Ustadz, kalau misalnya malah umroh itu tidak menggugurkan bahwa dia tidak perlu haji lagi atau bagaimana? Atau haji beda dengan umroh atau gimana ini Ustadz ya? Iya, kalau haji kalau haji kan ibadah yang besar. Ya, artinya wanumailo umroh sudah tidak diwajib lagi dia haji atau tetap? Kalau umroh ya umroh, kalau haji tetap masih wajib haji. Ya. Kalau haji pun dia tetap umroh gitu.
Jadi walaupun haji itu lebih besar daripada umroh, tetap dia harus umroh. Makanya Nabi itu di bulan Dzulqa'dah itu Nabi sebelum melaksanakan ibadah haji, Nabi 3 kali melaksanakan umroh. Ya, seandainya umroh itu sudah terwakili oleh haji, maka Nabi tidak umroh lagi. Oh ya. Begitu. Baik pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sudah ada di line telepon kami persilahkan untuk bisa menelpon kembali di 0851 71 664 994. Kalau umroh bisa kita laksanakan sebulan atau selama 11 bulan. Tapi kalau haji ini khusus kita di bulan Dzulhijjah. Sama dengan Ramadan ini. Puasa wajib itu di bulan Ramadan. Menggantikannya bisa di 11 bulan. Atau puasa sunnah ada di 11 bulan. Untuk haji tidak bisa orang gantikan di bulan lain. Tidak boleh. Tetap di Dzulhijjah. Puasa mau ganti alat hula wew. Betul. Di haji dia mau. Dia lo haji bulan untia mau di bulan depan. Ibu umroh itu. Umroh itu. Ya. Jadi apa sebenarnya pesan dari haji ini, Ustadz? Mungkin Ustadz bisa menjelaskan. Lo lama ilo wajib boleh itu mau haji. Sebenarnya ada apa di sana? Kenapa ada haji ini? Iya, haji itu sebagaimana yang kita jelaskan kemarin bahwa Nabi Ibrahim itu kan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ya, yang kedua, haji itu tempat kita, daripada kita mau wisata ke tempat-tempat yang agak kurang baik menurut kita sebagai kaum muslimin, ya mendingan kita wisatanya ke tempat religi seperti itu. Ya, wisata religinya, ya kalaupun mau plus wisata plus, misalnya umrah plus saran saya ke kiblat yang pertama, ya, Masjidil Aqsa. Jadi plus ke Palestina. Ya, jadi 8 jam naik bis ke Palestina. Ya, lumayan jauh dan itu lebih bagus daripada kita jadi di samping kita umroh, kita ibadah, kita juga dapat plusnya, kita wisata. Ya, kita dapat wisata dan kita dapat ada hal-hal yang kita dapati di tempat seperti itu. Kalau sholat ini kan jelas diperintahkan kepada Rasulullah itu sampai di perjalanan Rasulullah di Isra Mi'raj ini, Ustaz, ya. Kemudian puasa jelas ada di Al-Quran. Kemudian ini haji ini pun diwajibkan hanya kepada orang yang mampu. Tak ilo sanggup walio, dan ya artinya nanti sudah ada rezeki baru bisa pergi. Nah, ini kan kenapa harus dihususkan hanya kepada orang-orang yang punya rezeki? Artinya kalau yang tidak usah ya tidak usah, kalau tidak diwajibkan buat ente begitu. Iya, begini, kalau umroh itu kan kenapa dia harus kalau haji itu kenapa harus yang mampu? Karena haji itu biayanya besar. Kalau umroh mungkin masih terjangkau, dia 30-an, 40-an. Iya, 40 paling besar, ya. Tapi kalau haji itu berapa? Ya 150 ya. Ya, yang haji plus saja 300 juta. Maksudnya yang haji furoda, yang daftar hari ini langsung berangkat, ya, haji furoda 300 juta. Yang hajinya di hotel, maksudnya di hotel itu maksudnya bagaimana? Dia radius yang saya jelaskan kemarin, radius Padang Arafah. Jadi ada Padang Arafah itu, di Padang Arafah itu ada hotel. Jadi dia hajinya dalam hotel, cuman pakai pakai ihram, karena dalam hotel dan dia masih dalam radius Padang Arafah, maka dia sah hajinya walaupun dalam hotel. Orang lain berpanas-panasan, ya, dia cuma dalam hotel, sah hajinya. Orang yang berhaji ini, Ustadz, kan mereka sudah ada di Mekah ini, Ustadz, ya. Iya. Nah, apakah mereka diwajibkan tetap untuk berkurban di tanah air? Kalau berkurban di tanah air tidak, mereka berkurbannya di sana. Mereka berkurbannya di sana. Berkurban sapi di sana? Iya. Kalau di sana bukan sapi, unta. Karena unta itu kan 10 orang. Ya. Kalau sapi, jadi mereka berkorban unta di sana 10 orang itu. Iya, jadi satu ekor unta itu untuk 10 orang. Kalau sapi kan 7 orang, ya. Batas maksimal maksudnya, ya. Kalau kambing kan satu keluarga gitu. Kalau misalnya tinggal Otanggul atau Indonesia, Ustaz, atau boleh misalnya. Lebih bagus. Tapi apakah masih wajib mereka bergabung di sana atau tidak usah? Yang dahulukan itu di tanah suci loh. Di tanah suci, ya. Di sini di sini yang tidak usahnya. Begitu ya. Jadi jangan diputar. Karena di sana mereka sementara ibadah haji. Ya, di sana yang lebih wajib, ya. Nah, nanti kalau misalnya mereka, saran saya kalau misalnya orang punya 2 nama, satu nama itu dikasih saja sama yang di Indonesia itu kasih sama, dikirim pahala kepada orang yang telah meninggal dunia. Itu saran saya. Kita ke penelpon. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan Pak Wardi. Iya, saya pernah mendengar perbuatan baik atau buruk yang kita lakukan di sini akan kita rasakan atau akan kita dapat balasannya di tanah suci sana. Yeah. Nah, itu yang saya sering dengar. Bahkan ada yang bilang kalau sudah bertobat di daerah sendiri kita tidak akan mendapatkan balasan di sana. Tolong mohon penjelasannya yang sebenarnya Pak Ustadz. Jelas. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini ya, soal balasan itu sebenarnya semua orang punya balasan, bukan nanti di tanah suci. Cuman yang harus kita perhatikan juga pada saat kita mau balasan, ya maksudnya kita takut dengan balasan di sana, ya karena di sana balasannya. Kenapa di sana? Karena di sana itu memang tidak boleh asal-asal bicara karena langsung dikabulkan. Ya. Jadi memang kita harus tahan lisan kita. Kalau ada yang kita lihat, ada yang tidak bagus, ya jangan sampai kita bicara. Karena di sana agak cepat langsung terkabul doa-doa. Pembicaraan pun ada orang bilang begini. Pernah ada yang terjadi ketika saya di Madinah. Ada orang yang dia duduk bilang begini, asik di sini ya, tidak ada nyamuk ya. Nah, 10 menit kemudian sudah ada nyamuk, disebabkan pakai nyamuk. Iya. Jadi itu karena apa? Karena dia minta doa. Di sana itu, makanya di sana itu agak cepat dikabulkan perkataan kita. Kita anggap itu bermain, bercanda. Nah, tapi langsung real, langsung cash on carry. Jadi asik di sini tidak ada istri kedua. Dia langsung muncul kamar istri kedua. ini contoh pertanyaan Ustaz. Jadi ya itu pertanyaan Kak Wardi tadi Ustaz, bahwa apakah perbuatan kita yang jelek di tanah air ini akan kita rasakan balasannya di sana? Kalau balasan itu ada yang dibalas di sana, ada yang tidak. Ada nanti dibalas di akhirat. Ya, jadi itulah makanya kalau saya kalau ke sana juga memang harus betul-betul fokus dan jadi betul-betul, karena kebanyakan orang kalau misalnya sudah akan berhaji itu Ustaz, dia kunjungi keluarga yang iya begitu karena dia takut di sana dan memang di sana itu memang beberapa hal yang malu mau hilma apu berarti mau haji dulu orang jam haji orang salim mau hilma apu. Baik pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak Wardi, bahwa memang itu hanya sebagai rumor saja, tapi ada orang yang merasakan seperti itu. Ada yang merasakan seperti itu ketika dia seling menzulimi orang lain, tiba-tiba di sana dia rasakan bahwa ada yang menzulimi dia, ada yang menendang dia, ada hal-hal yang aneh-aneh terjadi, dan bahkan ada yang hanya merahasiakan buat dirinya. Ternyata benar dia rahasiakan ketika ada. Dan memang di sana itu agak lain. Saya pun di sana yang saya rasakan itu adalah pada saat saya sholat duhur. Habis sholat duhur kan saya taruhin saya pakai sandal di tempat sandal. Saya balik sudah tidak ada. Akhirnya apa? Saya siang hari berjalan di aspal panas sekali. Dan hotel saya agak jauh. Kita ke penelpon selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bali. Kedua ya. Ada teman saya setelah dia dari haji, dia sempat ngobrol dengan saya, dan kebetulan saya juga mempertanyakan keadaan di sana. Terus dia bilang pernah dia masuk kamar mandi, begitu dia masuk pol ini kamar mandi, setelah dia buang air besar sudah habis ini air. Baru saya tanya, sudah apa ibu lakukan? Dia sudah minta doa karena DP kotoran itu sudah memenuhi kloset di kamar mandi. Dia minta doa terus, baru tutup mata dia. Langsung tak buka matanya, minta doa kepada Allah, sudah full ulang ini air. Kemudian hari berikutnya dia sudah lipat-lipat kainnya setelah sholat, dia perbaiki ini
Udah amburadul ini kainnya, walaupun dia tinggalkan untuk sholat itu sudah amburadul kainnya. Nah, setelah pulang dari sholat, amburadul kembali ini kainnya, baru dia juga minta mohon doa kepada Allah. Talipat ulang itu saja nak, talipat ulang cuma tutup mata. Barangkali pertanyaan saya, kira-kira atau barangkali ya, apa yang diperbuat sebelumnya nantinya dinampakkan perbuatan itu seperti itu yang terjadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya bisa menjawab ini Ustadz, dari saya mungkin tidak bisa kita memprediksi apa kesalahan yang sudah dia lakukan. Jangan sampai kita berburuk sangka kepada orang lain. Makanya kalau ada sesuatu hal yang aneh, itu biasanya kalau yang terjadi sama teman-teman saya kalau umroh, itu saya suruh istighfar banyak-banyak. Jadi banyak istighfar. Saya bilang dosa apa yang ente ada baiknya atau ente hati ada apa? Karena sudah jadi begini model ya. Jadi usahakan yang begitu tidak boleh kita tertawai, tidak boleh kita, karena memang kita tidak perlu cari-cari tahu apa yang dia baik yang di tanah air. Kalau mencari-cari tahu berarti mencari tahu kesalahan orang lain. Jadi alangkah lebih bagusnya tinggal cari solusi. Ini orang sekarang kan masih sementara dieksekusi. Jadi dieksekusi begitu cari solusi. Jangan malah justru kita mencari-cari kesalahan dia. Taloyo uti. Dia bolo bungkili tu taluhu ambil abo taluhu bungkili dato to ambil abo poti hangat tahu kamar mandimu pengilian jamu ya. Mungkin seperti itu kan. Tidak usah kita orang berpikiran seperti itu. Kita berpikir positif saja. Mungkin kita harus di sana itu jangan hanya menghayal. Kita penuh dengan ibadah. Mumpung loh ya waktu tuh bisa pergi ke Mekah untuk beribadah, kita maksimalkan. Karena dia kurang tapi itu heta tema mulai mau itu heta tema Ustaz ya. Jangankan mau itu Bali. Mau tidur saya baru sholat di hotel, rugi sekali. Karena mau sholat di hotel. Jadi usahakan kalaupun secapek apapun kita, makanya saran saya kalau orang yang mau umroh itu bagus mau tidur itu habis subuh. Jadi habis subuh dia tidur. Baru bangun kamar jam 11, mandi, sholat zuhur, habis zuhur tidur lagi, baru bangun nanti jam 3. Itu baru mulai aktivitas. Sedangkan Ustadz bomona misalnya bomona de meladu. Kata medung kama bomo tuduh bomo meladu ti bomo tuduh mau ti meladu lebih mau haling ulun tali bomo tuduh hete kan begitu. Maksudnya begini, maksud saya waktu tidur itu diputar. Malam jangan tidur. Jadi saya punya itu malam tidurnya sampai jam 11 malam. Jam 12 sampai subuh itu saya di muka Ka'bah. Jadi begitu diputar waktu tidurnya. Jangan sampai malam harusnya tempat kita berdoa, waktu kita berdoa mustajab, kita waktu tuluhu. Jadi kita putar waktu subuh, habis zuhur, itu waktu kita untuk tidur, seperti itu. Baik pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk pertanyaannya Ci, bahwa memang kejelekan yang kita pernah laksanakan atau pernah lakukan mungkin di tanah air, bisa saja kita akan rasakan di sana, dan bisa juga tidak akan kita rasakan di sana, karena kita sebelum pergi kita sudah banyak istighfar. Kita banyak mohon ya Allah jangan sampai hal-hal buruk terjadi kepada saya di muka Ustaz. Jadi jangan sampai mana nama teman yang ketika itu urusan Allah Taala kan makanya kalau mau berangkat itu jangan kasih istilah pelepasan. Kalau pelepasan itu berarti sebelumnya ta'ika. DP bahasa itu doa syukuran. Jangan dinamakan dengan pelepasan jemaah haji. Berarti pelepasan itu syukuran jemaah haji. Kalau pelepasan berarti ta'ika sebenarnya. Jadi dia bahasanya doa syukuran, supaya di samping dia doa syukuran juga minta maaf sama orang yang yang dia pernah bersalah. Itu baik yang disengaja ataupun tidak gitu. Tuh berangkat itu kan biasanya Ustaz hedepito lo keluarga dada tata hitunu tutunu ya betia barakat bongo tata mau lepito mama hetu tolota. Seperti itu. Bagaimana itu Ustaz? Itu bagus. Itu cuman kan yang jadi masalah sekarang keluarga yang baku iko juga ini kadang bermain ini di belakang. Usahakan kalau keluarga baku iko
usahakan banyak berdoa di dalam auto. Iya, Yang Mbak Iko ini juga banyak berdoa. Doakan itu doakan itu keluarga kita yang sementara melaksanakan ibadah haji. Begitu juga pada saat dia sudah di perjalanan, dia sudah di sana di tanah suci. Ya, itu di rumah jangan baking itu DP rumah jangan baking baribut akan jangan bakal air DP anak jangan kasih menangis. Usahakan kita buat suasananya itu suasana yang bagus. Tola lima bele kosongi, tola lima keluarga lioi. Wih, apa lo lima lo haji? Kesempatan nanti pun tinggal untuk lioi karena bisa seperti ini. Jadi usahakan. Jadi dibuat kalau perlu dibuat tadarusan di rumah itu, dibuat dibuat majelis taklim di rumah itu. Dan kalau perlu kalau misalnya biasanya kan orang berangkat haji juga kan ada budget ya. Dia sisihkan uang untuk majelis taklim itu seperti itu. Baik pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa waktu kita semakin dekat untuk pelaksanaan azan Isya dan sholat Isya. Kita akan akhiri dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.